Eksekusi lahan dan bangunan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat sempat diwarnai kericuhan. Warga menolak lahan dan bangunan mereka disita oleh petugas gabungan. Upaya warga Kali Pasir Cikini, Jakarta Pusat menghadang puluhan petugas gabungan sia-sia. Sebagian warga yang melawan langsung ditangkap petugas. Total ada lahan dan bangunan seluas 10.000 meter persegi yang dieksekusi pada Rabu pagi. Sengketa ini berawal dari klaim sebuah bank BUMN atas sebidang tanah di kawasan Kali Pasir. Warga dan pemilik bangunan di kawasan yang sama juga mengklaim kepemilikan dan sudah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Namun Pengadilan Jakarta Pusat kemudian memenangkan pihak penggugat. Permukiman di wilayah Cikini, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kali Pasir, ini akan digusur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Sebelumnya penggusuran dilakukan pada tanggal 28 Agustus, namun gagal karena ada perlawanan dari pemilik lahan. Dan untuk mengetahui situasi di sana sudah terhubung bersama kami koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat pagi Iwan, ini bagaimana situasi di sana dan bisa Anda ceritakan ini bagaimana konflik lahan ini bisa terjadi? Ya, baik, terima kasih Sarah. Yang seperti Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah proses eksekusi masih dan jika tadi memang sempat terjadi sedikit kericuan antara warga setempat dengan pihak petugas gabungan, tapi saat ini untuk proses eksekusinya sendiri saat ini sudah berlangsung. Untuk hari ini proses eksekusinya dilakukan adalah bidang tanah yang eksklusif. Dan untuk kasusnya sendiri memang saat ini banyak sekali warga yang menolak terkait dengan perintah pemasangan eksekusi ini karena total yang dikosongkan itu mencapai 10 meter dan itu mencakup sekitar 50 kepala keluarga atau sebanyak 200 jiwa seperti itu. Dan dari pihak warga ataupun pemilik lahan di sini adalah bahwa proses eksekusi ini tidak berjalan sesuai dengan prosedur ataupun di pengadilan tidak sesuai prosedur karena tidak melibatkan pemeriksaan setempat ketika akan melakukan adalah untuk pengukuran dari mana batas 10.000 meter itu yang dilakukan, tapi sampai saat ini itu belum pernah dilakukan. Dan yang kedua adalah untuk proses eksekusi ataupun persidangannya itu tidak melibatkan dari pihak PPN. Selain itu dari pihak Bank BUMN yang melakukan gugatan itu juga sebenarnya memiliki surat tanah yang berupa eigendom, yaitu surat tanah yang berasal atau sertifikat hak milik tapi itu berasal dari zaman Belanda. Oleh karena itu kemudian hal inilah yang kemudian dianggap sudah tidak berlaku oleh pemilik lahan di sini dan kemudian terjadilah sengketa di pengadilan, terjadilah sistem pengadilan di mulai dari tingkat pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, dan menurut kuasa hukum dari pihak bank tersebut juga sudah sampai kepada pihak Mahkamah Agung dan kemudian keputusannya adalah lahan ini dimiliki oleh dari pihak penggugat yaitu pihak bank tersebut. Dan ini seperti Anda bisa lihat memang di sini adalah difungsikan sebagai tempat kos-kosan dan kami juga tadi melihat bahwa banyak sekali warga yang ngekos di sini, yang menempati tinggal di tempat ini, tapi kemudian secara tiba-tiba dilakukan pengosongan dan kemudian mereka sebenarnya tidak siap ataupun belum sempat untuk mengosongkan harta benda mereka ketika dilakukan pengosongan. Ini adalah sebagian benda-benda yang berada di dalam tempat kos yang bangunan yang difungsikan sebagai tempat kos ini. Dan dari pihak Bank BUMN tersebut sendiri memang mereka menyatakan bahwa ini adalah memang merupakan hak mereka karena memang mereka menyatakan sudah memiliki lahan ini sejak dari zaman Belanda, karena dari zaman Belanda tersebut kemudian lahan ini dikuasai oleh sebuah bank swasta di zaman Belanda, dengan kemudian bank tersebut ketika Indonesia merdeka gitu kemudian dijadikan bank dagang negara, dan kemudian bank dagang negara itu kemudian yang bertransformasi menjadi sebuah bank BUMN yang salah satu bank BUMN terbesar yang kemudian melakukan penggugatan ini. Dan ini kita lihat masih ada proses eksekusi. Dan untuk sementara untuk yang dilakukan untuk eksekusi ini adalah hanya sebidang tanah seluas sekitar 480 meter saja yang berada di sekitaran Jalan Kali Pasir ini. Untuk warga
lainnya yang 200 kakak itu kami belum mendapatkan informasi pasti apakah nantinya juga akan dilakukan eksekusi. Akan tetapi jika memang merujuk kepada surat keputusan pengadilan, tentunya 10.000 meter persegi yang berada di Jalan Kalipasir hingga ke Jalan Cikini Raya tentunya harus juga dieksekusi, dan ini bisa menimbulkan perlawanan lebih keras dari warga karena memang akan ada banyak lagi warga yang terlibat karena ada sekitar 50 kakak ataupun 200 jiwa yang tinggal di tempat ini. Sampai saat ini situasi masih itu, Sarah. Kami akan terus memantau situasi pengosongan gedung yang saat ini sedang dilakukan eksekusi ini. Salah. Baik, terima kasih atas informasinya korespondensi CNN Indonesia Iwan Hermawan yang melaporkan langsung dari Jakarta Pusat.